Teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol. Di video kali ini saya ingin berbagi lagi teman-teman ya tentang aplikasi Singa ya, Singa It yang sudah tidak dibayar sekitar hampir 3 bulan. Nih teman-teman bisa lihat ya. Ini aplikasi Singa yang belum dibayar sudah telat semua, bahkan rata-rata ada yang telat 2 bulan lebih, bahkan hampir 3 bulan. Nah, buat teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai, jangan di skip. Ya, seperti biasa teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya telah mendukung channel ini. Oke, di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar atau mengajak kalian untuk gagal bayar, tidak. Di sini saya cuma berbagi pengalaman ya tentang pengalaman gagal bayar. Yang pertama pengalaman dari saya pribadi dan juga pengalaman dari teman-teman subscriber. Khususnya yang sering sharing-sharing sama saya teman-teman. Jadi berbagi informasi lah seperti itu. Oke, langsung saja kita bahas. Ini untuk aplikasi Singa teman-teman ya. Ini sudah saya buka untuk aplikasinya. Sengaja di sini saya buka aplikasinya agar teman-teman lihat. Nanti saya akan jelaskan. Kalau nggak ada aplikasinya masa percaya teman-teman. Oh abang mana cuman cerita seperti itu ya. Oke, di sini untuk jatuh tempo terlambat 86 hari. 12 juta sekian-sekian. Bayar sekarang. Nih teman-teman bisa lihat ya. Jadi untuk 12 juta ini teman-teman, ini ada 4 cicilan. 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 cicilan, nah, ya kan. Lanjutkan pembayaran. Jadi untuk 12 juta ini menjadi 17 jutaan lah ya. Kalau ini mau dilunasi. Karena ini sudah plus bunga atau denda. Teman-teman bisa lihat di bagian bawah. 17 juta 200 sekian-sekian. Oke. Ini untuk pembayaran yang pertama atau pinjaman yang pertama. Dan yang kedua sama teman-teman ya. Kita coba cek 12 juta juga. Oke, nah di sini teman-teman ada rincian atau cicilan lah seperti itu. Jadi mungkin teman-teman ada yang penasaran, "Bang, kok bisa pinjamannya banyak atau limitnya besar?" Ini rawatan lama teman-teman. Jadi misalkan teman-teman cuman limitnya 1 juta atau 2 juta, 3 juta itu masih 1 bulanan lah ya kurang lebih. Kalau teman-teman mau limitnya besar ya jangan sampai telat bayar. Dilunasi, ambil lagi, dilunasi, jangan sampai telat. Nah, kira-kira sekitar 7 bulan atau 1 tahunan nanti teman-teman dapat limit yang besar juga seperti itu ya. Tergantung pembayaran kalian lah ya. Kalau pernah telat biasanya sudah nggak bisa ngajukan lagi seperti itu. Oke, ini juga mencapai 17 juta sekian-sekian teman-teman ya. Jadi banyak karena sudah ada apa ya. Bagus ya untuk kreditnya sudah bagus. Akhirnya limitnya besar. Oke, ini yang kedua 12 juta, 12 juta. Yang ketiga 7 juta sekian-sekian. Oke, kita coba cek dulu. Ya, yang 7 juta ini kalau kita bayar 11 juta 300. Ini plus bunga ya atau denda teman-teman. Jadi total keseluruhan ini. Yang keempat 4 juta sekian-sekian. Kita coba cek. Yang 4 juta jadi 6 juta ini teman-teman. Plus bunga. Oke, keterlambatan sudah 2 bulan lebih. Mungkin teman-teman pada penasaran ya, "Bang, resikonya seperti apa?" Jadi untuk risikonya kalau teman-teman telat bayar itu di pinjaman online apa saja sih sebenarnya itu sama teman-teman. Artinya sama seperti apa bang? Sama itu teman-teman, kalau teman-teman telat bayar itu yang pasti-pasti aja ya. Kalian pastinya dihubungi terus tiap hari. Ya, telat 1 hari, 1 minggu itu tiap hari dihubungi di WA. Bahkan kalau teman-teman sudah lewat sekitar 1 minggu atau 2 minggu. Biasanya cara penagihannya agak apa ya, kurang waras lah. Neror-neror, caci maki, nah kurang lebihnya seperti itu. Tapi tidak semua teman-teman subscriber apa ya dimarah-marahin atau diteror kayak gitu, nggak semuanya gitu. Tapi kebanyakan teman-teman seperti itu ya.
Jadi resikonya yang pertama ditakut-takuti, diteror. Kalau kalian nggak bayar itu seperti itu. Bahkan ada sebagian dari subscriber ya diancam sebar data. Data Anda lengkap di sini. Kalau masih belum bayar, lihat saja nanti sore tim lapangan. Nah kayak gitu-gitulah teman-teman. Ini sama aja, nggak besar nggak kecil. Kalau kalian telat bayar itu yang pasti diteror. Makanya buat teman-teman, kalau telat bayar kalian harus kuat mental. Ya sebagian banyak juga sih dari subscriber yang komen, yang nonton video-video saya. Makanya kalau punya hutang dibayar. Iya tahu hutang wajib dibayar. Tapi kalau kita nggak mampu mau gimana lagi, kan seperti itu teman-teman. Bukan kita gagal bayar itu memang niat gagal bayar, enggak. Tapi karena sudah capek tutup lubang gali lubang, kan seperti itu. Jadi buat teman-teman dimanapun kalian berada yang saat ini telat bayar di pinjaman online, contohnya kayak Singa ini, kalian yang pertama harus kuat mental. Jadi mental teman-teman itu harus benar-benar kuat, karena kalian akan menghadapi teror-teror dari DC pinjol. Karena misalkan kalian telat bayar di pinjaman online, satu aplikasi itu bukan 1, 2, 3 DC yang nagih kalian, banyak gitu loh. Itu mungkin kalau teman-teman sudah pernah telat ya mungkin teman-teman sudah pernah merasakan sih, bukan 1 DC aja, banyak. Bahkan nomor WA yang masuk itu banyak gitu, tiap hari gonta-ganti. Ya kan, memang resikonya seperti itu. Jadi buat teman-teman gak usah panik, itu sudah biasa cara penagihan pinjol seperti itu. Nah sejauh ini apakah aplikasi Singa apakah ada sebar data? Sejauh ini untuk sebar data itu nggak ada teman-teman. Ya mungkin ya kalaupun ada itu biasanya menghubungi di luar kondar kayak gitu. Apa sih, ada potensi lah dihubungi kayak gitu, tapi tidak keseluruhan kontak. Makanya kalau teman-teman telat bayar, kalian nggak usah takut, berani aja kayak di video-video saya lah. Kalau kalian diteror, teror balik aja gitu. Kalau teman-teman diam-diam aja biasanya semakin ditakut-takuti, bahkan bisa saja sampai disebar data, bisa saja karena kalian sudah panik. Karena DC pinjol itu taunya ya nakut-nakuti agar kalian panik, agar kalian mencari dana talangan. Nah seperti itu. Makanya di video-video saya kalau ada yang neror saya telepon, bahkan besoknya nggak ada yang nagih lagi kayak gitu teman-teman. Ya, jadi kayak percuma saya nagih sama ini, orangnya nggak takut, nggak panik. Sebenarnya kan cuma teror, nggak ada yang sebar di data. Bahkan DC pun nggak ada ini teman-teman. Sampai sekarang nggak ada yang datang. Padahal waktu telat 2 minggu lah, 3 minggu, 1 bulan itu sering dapat WA katanya DC mau datang, tim kolektor, posisi Anda di mana sekarang, tolong Sherlock. Nah kayak gitu-gitu aja, tapi nyatanya sampai sekarang nggak ada yang datang gitu. Ya jadi seperti itulah teman-teman ya untuk resikonya. Nah, biasanya kalau memang aplikasi pinjaman online itu ada DC lapangannya, biasanya itu kalau mau datang, biasanya yang pasti kalau teman-teman sudah lewat 2 bulan atau 3 bulan itu biasanya datang. Kalau memang aplikasi itu benar-benar ada DC lapangannya seperti itu. Kalau cuma telat 1 minggu, 2 minggu tiba-tiba dapat DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana, itu dipastikan nakut-nakuti. Jadi buat teman-teman gak usah panik ya, santai aja menghadapi DC pinjol itu santai. Gak usah panik, gak usah diambil hati. Ya santai aja, ada dana bayar, gak ada dana ya diem aja. Ada yang WA DC mau datang, ya kalian cukup balas, silahkan datang ke rumah, saya tunggu. Jam berapa, hari apa, mungkin DC pinjol itu takut dan panik kalau kalian jawabnya seperti itu ya. Jadi sejauh ini aman teman-teman ya. Nanti saya update lagi untuk aplikasi yang saya punya ini. Misalkan didatangi DC, saya infokan lagi buat teman-teman. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu video-video selanjutnya dari channel Markas Pinjol.